Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya coba sharing-sharing ya kepada teman-teman bagaimana cara memperbaiki modul PWB kulkas SAP 2 pintu ya. Karena modul ini banyak sekali sudah terjual, maksudnya kulkas model ini ya sudah banyak sekali terjual ya, merek SAP ya 2 pintu. Ini sangat laris kulkasnya. Jadi ya kemungkinan untuk bermasalah di modul ini ada ya. Jadi teman-teman, bagaimana cara memperbaiki kulkas SAP 2 pintu dengan kondisi mati total ya teman, mati total, mesin tidak bekerja, lampu tidak nyala. Nah, kemungkinan besar di modul ini bermasalah. Yuk, bagaimana cara memperbaikinya? Simak terus video saya. Nah, sebelum memperbaikinya teman-teman harus tahu dulu ya, wajib tahu lah, lebih mudah kita harus tahu dulu cara kerja dari power supply agar lebih gampang untuk menganalisa kerusakannya di mana ya teman-teman. Nah, untuk sumber listrik ada di sini teman-teman ya. Ini listrik 220 volt AC ya, 50 Hz masuk dari sini, kemudian melewati fuse ya dan pin kakinya si varistor. Nah, fuse ini sebagai pengaman beban ya, arus berlebih, dan varistor ini kita bisa fungsikan ya, kita bisa ambil kesimpulan ini pengaman dari tegangan tinggi ya. Jadi setelah melewatin fuse dan varistor, dia akan melewatin si kapasitor ini sebagai EMI filter ya, untuk meredam frekuensi liar yang masuk ke dalam modul ini. Jadi di groundkan lah itu ya, dibuang. Nah, setelah lewat ya dari kapasitor M ini, dia melewatin fuse lagi ya sebagai pengaman, dan setelah itu AC ya, tegangan AC yang 220 volt tadi dari PLN akan disearahkan, dirubah menjadi DC ya. Nah, dirubahnya di sini di dioda jembatan ini ada 4 buah ya. Ada modelnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang model seperti ini dioda jembatannya, dan ini dia satu fisik, jadi ada 4 buah dioda di dalam. Nah, setelah itu ya, setelah diratakan ya, setelah diubah, disearahkan, kemudian difilter, diratakan oleh kapasitor ini, 2 kapasitor. Nah, setelah itu baru diumpankan ke IC ini. Ini adalah IC hybrid ya. Di sini ada IC PWM, di sini ada FET-nya. Nah, teman-teman, jadi IC hybrid ya. Ini nomornya MIP2K2. MIP2K2. Nah, teman-teman harus cek juga ya data pin IC ini. Teman-teman bisa googling di browser datasheet MIP2K2, nanti keluar datanya. Nah, di sini ada pin-pinnya ya, terutama pin rain, source, VCC, feedback. Teman-teman harus tahu. Nah, pin source-nya itu nanti bertemu dengan kaki elko yang negatif. Pin rain-nya ketemu dengan positif ya. Nah, di situ adalah pin FET-nya ya. Maksudnya itulah FET-nya di IC ini ya. Nah, sedangkan gate-nya, nah itu ada di dalam IC. Nanti udah menyatu di dalam IC ya, terhubung ya. Makanya di IC ini sudah gabungan dari IC PWM dan IC dan FET-nya ya. Nah, disinilah untuk mengolah frekuensi ya, sehingga nanti si trafo switching ini akan induksi dan mengantarkan arus ke bagian sekundernya. Jadi nanti pin sekundernya ada tegangan listriknya ya, DC ya. Nanti setelah disearahkan dari dioda masuk elko nanti jadi DC ya. Jadi saya ulangin, AC ya, AC 220 volt disearahkan di dioda ini, kemudian difilter, kemudian diproses di IC PWM ini. Nah, dari IC PWM ini, IC hybrid ini maksud saya, nanti akan bekerja dan menginduksilah si trafo switching ini sehingga mengantarkan arus listrik ya, tegangan rendah ke bagian primer
maksudnya ke bagian sekunder ya. Tadi sorry, ini bagian primernya, ini bagian sekundernya. Jadi dengan induksi ya mengantarkan arus tegangan rendah ke bagian sekundernya, lalu nanti searahkan dioda dan difilter oleh kapasitor. Nanti dari kapasitor ini tegangannya akan diumpankan ke IC ini, IC chip controllernya. Nah itu aja ya untuk cara kerja singkatnya teman-teman. Jadi teman-teman untuk masalah power supply ini, teman-teman untuk mati total bisa cek varistornya, fuse-nya. Kalau varistornya sudah terbakar ya, pecah, ganti varistor, ganti fuse ya. Untuk nomor varistornya ini ya bisa cari di modul bekas juga ya, varistor ganti. Semoga nanti langsung ganti bisa hidup, atau kalau nggak mau hidup juga teman-teman bisa cek dioda MIP ini ya, 2K2 nya ganti. Nah cara cek IC ini rusak atau tidak, teman-teman bisa cek ini dulu ya, pin GD apa aja, drain dan source nya teman-teman. Ini dia, ini source, ini drain. Ini dibolak-balik wajib ini ya, tidak boleh ketika dibolak-balik dia tidak jalan ya teman-teman. Maksudnya, nah ini jalan, kalau dibalik lagi ini tidak jalan. Kalau dia bolak-balik jalan itu rusak teman-teman. Oke, setelah itu cek pin PCC-nya. Pin PCC, lihat ada elko di sekitar IC, elko kecil. Nah, positifnya itu adalah PCC-nya. Di sini pin 4. Kalau dibalik wajib tidak jalan. Nah, kalau jalan IC ini rusak, teman-teman. Oke. Mungkin ini dulu saja ya sharing-sharing saya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman gunakan kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.